malam hari ini yang akan dibawakan oleh kami tentang perang Antas ya. Insya Allah sebenarnya. Iya, makasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini kita berkumpul di tempat ini, di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Semoga seperti ini kita mencintai Rasulullah SAW. Dengan cinta ini pula kita akan dikumpulkan bersamanya kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan masuk ke perang Uhud. Namun sebelum masuk ke perang Uhud, kemarin sudah dibahas tentang bi'tsatur raji, yang mana Rasulullah mengutus beberapa sahabatnya untuk mengajarkan syariat Islam di kabilah Adl dan Qarah. Ternyata utusannya itu malah dibunuh semuanya. Iya. Dan ternyata saking Rasulullah semangat untuk menyebarkan syiar Islam, ada kejadian persis seperti bi'tsatur raji. Iya, persis seperti bi'tsatur raji. Ini terkenal dengan Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah. Iya. Punten, apa Bi'r Ma'unah ini? Siap untuk kita dengarkan dan kita simak tentang Bi'r Ma'unah. Karena dari Bi'r Ma'unah ini nanti ada yang namanya perang. Sedikit bersama orang Yahudi itu adalah perang Nudair. Setelah itu baru Khandaq. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita ingin melihat Bi'r Ma'unah. Awal mulanya Bi'r Ma'unah ini terjadinya ada seorang dari bangsa Najd. Namanya terkenal yang disebut dengan Amir ibnu Malik. Datang ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, atau ya Rasulullah, kirimkan kepada kami orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Ahli dalam syariat. Ahli di dalam hukum. 40 orang gak tanggung-tanggung dipinta. Tolong pilih ya Rasulullah. Kata Rasul, untuk kemana? Untuk di Najd. Dan di sana banyak kabilah-kabilah yang ingin belajar. Disebutkan. Kabilah Usayyah. Kabilah Ri'al. Kabilah Zakwan. Ini adalah kabilah-kabilah besar ya Rasulullah. Izinkan untuk bersama kami orang-orang kepercayaanmu. Rasulullah senang. Rasulullah gembira. Maka Rasulullah mengutus 40 orang para huffaz. 40 orang qari indah. 40 orang yang bukan hanya hafal Quran tapi paham terhadap Al-Quran. 40 orang. Dikirimlah 40 orang ini. Ternyata subhanallah sampai 40 orang. Kisah singkatnya untuk digambarkan. 40 orang ini masuk akhirnya dekat-dekat ke Najd. Tiba di sana. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan mencoba untuk menemui pimpinan dari mereka. Pimpinan dari mereka Amir ibnu Tufail namanya. Datang ke Amir ibnu Tufail bahwa kami adalah utusan dari Muhammad Rasulullah. Mengajak kalian untuk beriman. Ini adalah surat dari Rasulullah. Punten, Amir bin Tufail selayaknya lah kalau kita mendapat surat. Kalau tidak setuju ya abaikan. Kalau setuju ya ikuti. Tapi apa yang terjadi kepada Amir bin Tufail? Dia baca suratnya, dia katakan awal cuma utusan satu orang. Iya, utusan satu orang ini namanya Haram ibnu Milhan. Utusan dari 40 orang ini diutus untuk memberikan surat kepada pimpinan
yang ada di Najd ini adalah Amir bin Tufail. Amir bin Tufail membaca suratnya. Lalu kata Amir bin Tufail dengan mengatakan, syukran, Allah barik fiik. Amir bin Tufail mengatakan, oke, saya pikir-pikir dulu ya. Setelah sahabat Rasul ini Haram ibnu Milhan menyelesaikan memberikan surat pulang, pergi. Tiba-tiba apa dikatakan Amir bin Tufail? Kirim beberapa pasukan, bunuh orang ini. Subhanallah. Lihat, apa yang dilakukannya, dibunuhnya. Sahabat Rasul yang membawa surat ini atau dikatakan yang sering terkenal Haram ibnu Milhan, dibunuhnya. Iya. Setelah dibunuh apa yang terjadi? Yang 40 orang pun dibunuhnya. Atau yang 39. Diambil semuanya. Ditarik semuanya. Lalu setiap orang ditanya kabilahnya. Kamu kabilah mana? Misalnya saya kabilah Ghatafan, bunuh. Kabilah mana? Saya Sulaim, bunuh misalnya. Ini kabilah mana? Kabilah Adl, bunuh. Begitu ada seorang sahabat namanya adalah Amrun ibn Umayyah ad-Dumri dari kabilah Dumri. Dari 40 orang ini ada satu orang namanya Amrun ibn Umayyah ad-Dumri dari kabilah Dumri. Ketika ditanya, kamu dari kabilah mana? Dumri. Dia teringat, Amir ibn Tufail ini ingat kalau ibunya dulu pernah bernazar. Nazarnya adalah ingin membebaskan seorang budak dari kabilah Dumri. Nazarnya gitu. Ibunya gitu. Nazar aja ibunya dulu. Pokoknya saya nazar ingin membebaskan seorang budak dari Dumri. Nah kebetulan ibunya sudah tidak bisa lagi menyelesaikan nazarnya. Jumpa dengan siapa? Jumpa dengan seorang laki-laki. Ketika ditanya, dari mana kamu? Saya dari kabilah Dumri. Syukur. Kamu aku bebaskan. Kamu tidak aku bunuh karena saya hormat kepada ibu saya dulu pernah berjanji nazar untuk membebaskan dari kabilah Dumri. Dan kamu dari kabilah Dumri bebas, kamu pulang. Kamu pulang. Berarti punten, semua yang 39 habislah. Oleh siapa? Amir bin Tufail. Yang selamat berapa orang? 1. Siapa tadi? Amr. Atau dikatakan dari kabilah Dumri. Subhanallah, yang 1 orang selamat ini pergi ke hadapan Rasulullah ke Madinah untuk laporan. Datang. Ini bahaya nih, 39 wafat semuanya. Ternyata ditipu juga. Datang ke sana malah dihabisi. Belum berbulan-bulan berlalu, yang datang ke Adl dan Qarah pun dibunuh. Ini juga ke Najd. Daripada kabilah Usayyah, Ri'al, Zakwan membunuh. Bayangkan 39 sahabat yang dibanggakan Rasulullah wafat. Kenapa Rasulullah tidak hati-hati? Bukan tidak hati-hati, saking semangatnya dakwah. Saking semangatnya menyebarkan syiar Islam. Percaya, silakan. Ternyata dibunuhnya. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang namanya sahabat Rasul ini, yang tadi dibebaskan 1 orang ini, Amrun bin Umayyah ad-Dumri, pulang ke Madinah. Maklum, dia rasa takut yang ada, takut diikuti dari belakang, nanti dibunuh juga. Takut diikuti, dibuntuti oleh orang-orang kafir, nanti dibunuh juga, maka dia selalu hati-hati. Mana nih kira-kira? Mana nih? Awas hati-hati, hati-hati. Ada yang ngikutin apa enggak? Tiba-tiba dalam perjalanan, terasa ada orang yang mengikutinya. Lalu ternyata ada 2 orang, dan rasa curiga yang ada di Amrun ad-Dumri, membuat Amrun ad-Dumri membunuh 2 orang laki-laki ini. Dengan pikiran ini orang yang telah membunuh 30 sahabat Rasulullah yang kemarin. Sekarang dari mana juga 2 orang ini tiba-tiba ada bersama kami. Jangan-jangan dia ingin membunuh saya. Maka tanpa ragu dibunuh 2 orang ini. Punten, iya. Jazakumullah khair. Dibunuh 2 orang ini. Setelah dibunuh 2 orang ini, Amrun ad-Dumri pergi ke Madinah dan disampaikan, ya Rasulullah, 39 orang ini terbunuh semuanya. 39 orang ini wafat semuanya. Dan saya selamat karena saya adalah dari kabilah Dumri dan ibu daripada Amr bin Tufail bernazar untuk membebaskan 1 daripada budak Al-Dumri dan saya jadi bebas. Lalu dengan mengatakan, syukur kamu bebas. Tapi ya Rasulullah, aku membunuh 2 orang. Di perjalanan saya jumpa 2 orang ini. Dan saya kira itu adalah yang telah membunuh 39 orang ini.
Kata Rasulullah, yakin 2 orang itu adalah orang yang telah membunuh 39 sahabatku. Yakin sih tidak ya Rasulullah, tapi saya perkiraan saja. Kata Rasulullah, tolong cek. Jangan-jangan yang 2 orang ini tidak ada kaitannya dengan 39 orang. Ternyata benar ikhwah akhwat. Yang 39 ini punten yang 2 orang ini tidak ada kaitannya dengan 39. Yang 2 orang ini adalah punten. Kalau boleh dikatakan untuk lebih mempermudah pemahaman. Karena cukup ribet kalau untuk dipahamkan. Tapi tidak apa-apa. Begini, iya. Kalau yang namanya kabilah per kabilah itu ada persahabatan. Misalnya, kalau ikhwah akhwat mau ke Depok, nggak usah repot-repot misalnya. Iya, datang saja rumah saya di Depok. Kalau ikhwah akhwat mau datang ke Tasikmalaya, nggak usah repot-repot. Kenapa? Datang ke pesantren Qasul Muhajirin yang kami punya di Singaparna. Itu kan seperti itu. Kalau teman-teman mau ke Ciwidey, nggak usah repot-repot. Datang saja ke rumah atau mertua kami dan kami pun tinggal di sana. Datang. Seperti itu kira-kira. Nah, yang dibunuh 2 orang ini adalah teman dekatnya kabilah yang ada di Madinah, kabilah Nudair. Kabilah Nudair ini adalah salah satu kabilah yang ada di Madinah. Nudair, punten. Iya. Bismillah. Jadi dengan mengatakan kabilah yang ada di mana? Yang 2 orang ini nih, 2 orang ini ternyata tidak ada kaitannya dengan yang 39. Iya. Tapi dibunuh. 2 orang ini ternyata kalau dikatakan keakrabannya, dekatnya dengan kabilah Nudair. Iya. Siapa kabilah Nudair ini? Salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Ini Nudair. Kabilah Nudair ini adalah salah satu kabilah yang ada di mana? Di Madinah. Nudair ini kabilah yang Yahudi yang di Madinah. Ini bisa dihapus nggak? Oh bisa ya. Subhanallah. Iya. Setelah itu apa? Ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kabilah Nudair. Rasulullah tahu, wah ini pembunuhan bukan disengaja, tapi tanpa disengaja. Mari kita datang ke Nudair. Untuk apa datang ke Nudair? Untuk membayar diat daripada 2 orang yang terbunuh ini. Bisa dipahami ya, ikhwah akhwatillah. Rasulullah, yuk datang, kumpulkan untuk membayar diatnya. Ayo datang, datanglah Rasulullah ke Nudair. Rasulullah katakan, wahai kabilah Nudair, iya, yang mana pimpinannya saat itu dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, orang Yahudinya. Saya ingin berjumpa karena kesalahan daripada sahabat saya membunuh 2 orang ini. Maka kami siap untuk membayar diat. Rasulullah i'tikad baik. Datang ke Nudair. Lalu disambut oleh orang-orang di sana Yahudi. Maka saat itu kata Rasulullah SAW, mari kita musyawarahkan. Berapa kira-kira diat yang harus dibayarnya. Maka saat itu Rasulullah dipersilahkan duduk. Rasulullah duduk. Abu Bakar duduk. Umar duduk. Orang-orang Yahudi musyawarah terlebih dahulu. Orang Yahudi Nudair musyawarahnya itu ingin membicarakan berapa kira-kira untuk dipinta kepada Rasulullah. Berapa kira-kira dipinta kepada yang membunuh ataupun yang membunuh 2 orang ini. Apakah 100 ekor unta? Apa 200 ekor unta? Apa berapa? Ya Muhammad, tunggu kami musyawarah dulu. Iya, musyawarah di sebelah sini. Rasulullah sedang duduk. Setan, dasar setan. Lagi musyawarah begitu, tiba-tiba orang Yahudi itu mikir. Lihat. Muhammad lagi duduk di bawah, di atasnya itu kosong. Kayaknya kalau ada orang yang lempar batu gede, kena kepalanya, mati itu Muhammad itu. Bisa begitu. Padahal Rasulullah sedang menunggu musyawarah mereka. Orang Yahudi tunggu, katanya kami sedang musyawarah. Tapi Yahudi ini dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya apa? Ada nggak yang berani bawa batu gede dilemparan dari atas, pas gitu kepala Muhammad akhirnya jatuh kena kepalanya? Ada nggak yang bisa? Subhanallah, tiba-tiba semua ide konyol ini diterima sama orang Yahudi. Iya ya, bagus ya.
Astagfirullahaladzim. Maka saat itulah satu orang Yahudi, na'udzubillah, Amrun ibnu Jahash, dengan mengatakan, aku siap untuk melemparkan dari atas. Biar nanti batunya dijatuhkan, siapkan batunya, mana yang gede ada, siap tunggu. Kalian saksikan bagaimana Muhammad mati tertimpa batu. Saya siap untuk melemparkan. Lalu Salam, ada seorang Yahudi di situ, Salam bin Mushkim, dia bilang, satu-satunya yang tidak setuju. Dia bilang, jangan. Kalian kayak nggak tahu aja dia Nabi. Tahu nggak? Kalau kita mau berbuat jahat sama dia, Jibril pasti kasih tahu sama dia. Karena kita tahu dia Nabi kan. Bayangkan orang Yahudi betapa yakinnya kalau Rasulullah itu Nabi. Bahkan Salam bin Mushkim dengan mengatakan, jangan lakukan itu. Percaya sama saya. Siapapun yang mau melukai Muhammad, Jibril pasti kasih tahu. Tapi punten, walaupun yakin dengan kenyataan itu apa yang dilakukan oleh Amrun bin Jahash ini, mengatakan kata-katanya, nggak peduli saya, pokoknya saksikan aja kematiannya. Subhanallah, sudah siap dia membawa batu naik ke atas untuk dilemparkan. Mungkin rumahnya itu tingkat 2 atau seperti apa, hanya tinggal dilemparkan, batunya sedang dinaikkan ke atas. Subhanallah, Jibril datang pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hum khada'uk. Hati-hati, mereka ini menipumu. Satu orang sudah siap-siap mau batu dari atas. Pergi kamu, kepung Nutair. Pergi kamu, kepung Nutair. Ini sedang kumpul, ada Abu Bakar, ada Umar. Rasulullah tidak pamit, tidak apa-apa. Berdiri, keluar. Kalau seandainya teman-teman sedang duduk begini, kiri kanan, satu orang berdiri tiba-tiba keluar. Mungkin kita pikir mau ke toilet kali. Kita pikir, oh mungkin mau ngambil minum kali. Ini sedang duduk Rasulullah bersama Abu Bakar. Tiba-tiba Rasulullah berdiri dan jalan. Dan jalannya pun santai, nggak buru-buru. Santai saja. Jadi nggak mencurigakan. Rasulullah pergi. Satu orang sudah naik, begitu dicek nggak ada, Rasulullah tunggu. Kenapa? Dengan perkiraannya nanti datang lagi. Abu Bakar, Umar, pasti Rasulullah datang lagi. Karena keluar nggak bilang mengatakan, Abu Bakar awas ini begini. Enggak, Umar awas. Enggak, Rasulullah pergi pelan-pelan. Udah pergi Rasulullah. Subhanallah. Santai Rasulullah perginya. Tiba-tiba Rasulullah pergi pulang. Kemana? Ke Masjid Nabawi, ke Madinah. Dikumpulkan para sahabat. Kumpul semua para sahabat. Ada apa? Kepung Nutair. Kenapa? Kami beriktikad baik untuk menyelesaikan diat ini. Tapi mereka ingin membunuhku dengan cara melemparkan batu dari atas. Kepung mereka. Muhammad bin Maslamah pergi duluan ke sana. Apa kata Muhammad bin Maslamah? Jadi Madinah sudah disiapkan pasukan. Nudair masih nunggu keakan-akan Rasulullah akan tiba. Abu Bakar, Umar masih berada di sana. Kata Abu Bakar, lama sekali wahai Umar Rasulullah ini. Iya, kemana ya? Tunggu kemana? Sampai orang-orang Yahudi nanya, mana Muhammad belum datang? Kata Abu Bakar, tenang, tunggu, pasti ada sesuatu. Tiba-tiba ada utusan. Siapa? Muhammad bin Maslamah. Kata Abu Bakar dan Umar, Muhammad bin Maslamah, ada apa kau kemari? Aku utusan Muhammad Rasulullah. Aku utusan Rasulullah. Diutus oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nudair pergi dari Madinah, diusir dari Madinah. Seperti Rasulullah mengusir Qainuqa. Seperti teman-teman ketahui, di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Qainuqa, Nudair, Quraidah. Qainuqa sudah diusir terlebih dahulu setelah perang Badar. Ya, setelah perang Badar, hanya beberapa bulan bikin masalah. Yang waktu itu ada seorang perempuan duduk, ya kan? Lalu diikat oleh seorang dari Yahudi Bani Qainuqa. Setelah itu apa? Perempuan itu berdiri, robek kelihatan betisnya. Perempuan itu malu dan nangis. Ditertawakan oleh orang Yahudi. Di situ ada seorang Muslim marah, teriak-teriak kepada orang Yahudi, kamu jangan sembarangan melakukan wanita muslimah seperti ini. Dia malah tertawa-tertawa, terbahak-bahak. Akhirnya dipukullah oleh seorang Muslim ini kepada Yahudi tadi. Mati orang Yahudi itu. Dan akhirnya sahabat ini dikeroyok, wafat juga sahabat ini. Maka saat itu berarti ada yang wafat 2. Dari Yahudi 1, dari Muslim 1. Rasulullah datang dengan mengatakan, yuk kalau gitu kita bayar. Kalian bayar diat.
yang kau bunuh, aku bayar diat dari apa yang kami bunuh. Bisa dipahami gitu ya? Tapi mereka tidak mau, malah ngajak perang. Malah ngajak perang. Dan akhirnya sama-sama dikepung. Dan akhirnya Qainuqa pun rasa takut ada, diusir dari kota Madinah. Jadi Yahudi itu ada Qainuqa, Nudair. Ini sekarang yang diusir Nudair. Ternyata Nudair begitu diusir, Abu Bakar nanya, kenapa Rasulullah mengutus Muhammad bin Maslamah Nudair untuk diusir? Karena tadi pas Rasulullah duduk di sampingmu Abu Bakar, Amr bin Jahaz siap untuk melemparkan batu dari atas. Kata Salam bin Muslim, apa saya bilang kan? Apa saya bilang? Kan aku udah bilang, kata Salam bin Muslim, siapapun yang ingin menyakiti Rasulullah, pasti Jibril kabarin. Apa saya bilang? Tapi orang-orang Yahudi dengan sombongnya, tapi punten, kadang-kadang kesombongan itu ada penopangnya. Waktu belum punya harta, nggak sombong. Begitu banyak harta, sombong. Waktu belum punya gelar, nggak sombong. Begitu ada gelar, sombong. Jadi kadang-kadang kesombongan itu ada apa? Penopangnya. Ada pendorongnya. Nah, ini Nudair udah bingung tadinya. Aduh, gimana ya? Keluar apa gimana ya? Keluar apa gimana ya? Ini yang ngusir itu Rasulullah. Yang salah kami. Diajak untuk musyawarah malah ingin bunuh. Gimana ya? Kata Muhammad bin Maslamah, kami tunggu jawabannya kapan kalian meninggalkan Madinah. Pergi Muhammad bin Maslamah. Abu Bakar pun pergi. Umar pun pergi. Tinggal ngumpul orang-orang Nudair. Kata Salam bin Muslim mengatakan, alam aqulu laka innahun nabi. Kan aku sudah bilang dia itu nabi. Kenapa sih kalian? Kenapa kalian tidak mentaatiku, tidak ikut perkataanku? Lalu mereka katakan, jadi harus bagaimana nih sekarang ini? Datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa coba Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa? Ketua orang munafik. Iya. Ini saya katakan di sini ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Subhanallah. Iya. Abdullah bin Ubay bin Salul datang ke Huyai bin Akhtab. Dia bilang gini. Abdullah bin Ubay bin Salul datang ke Huyai bin Akhtab. Dia bilang gini. Apa katanya? Huyai, apa Muhammad bilang? Kata Muhammad, kami diusir. Jangan mau. Jangan mau. Perang aja. Terus bagaimana pasukan? Tenang. Tenang, kami bantu. Nih dengar nih. Kalau kamu memerangi Muhammad, kami bantu. Kalau kalian nanti diusir, aku pun ikut pergi sama kamu. Pokoknya aku gak bisa dipisahkan dengan kalian wahai Nudair. Kata siapa tuh? Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Dorong-dorong. Ayo maju aja gak apa-apa, gak usah takut. Apa hebatnya Muhammad? Perangi saja. Pasukan aku bantu, tenang. Ada pasukanku di dalam Madinah bisa bantu kamu. Andai kalian nanti kalah dan diusir, aku ikut bersamamu. Oh, semangat Huyai ini. Karena penopangnya oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu apa yang disampaikan Huyai bin Akhtab kepada Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, ya Muhammad, jangan kira aku ini seperti Qainuqa yang gampang dikalahkan. Aku, Nudair, siap untuk berperang bersamamu. Kata Rasulullah, aduh, ini pasti ada yang menopang kesombongan ini. Kata Rasulullah, kepung Nudair. Dikepung Nudair ini. Saat pengepungan terjadi, Huyai bin Akhtab nunggu. Mana nih orang gak datang-datang nih. Mana orang ini gak muncul-muncul. Wala pasukan, wala surat, wala dorongan. Gak ada. Kata Huyai, mana nih Abdullah bin Ubay bin Salul. Katanya kalau diserang kami bantu. Kalau diusir kami ikut keluar. Bohong ini. Kata Huyai bin Akhtab, waduh ini kacau anak ini. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini punten gak beres kemana-mana. Ke Islam gak beres, ke Yahudi juga begitu. Pengacau gitu orang itu. Mungkin ada di zaman sekarang hidupnya ke sana. Hidupnya itu bela yang benar kadang-kadang ayo, bela yang salah ayo. Yang penting mah masuk aja ke rekeningnya. Mungkin begitu.
Itulah yang terjadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Mana yang lebih menguntungkannya? Maka punten Rasulullah SAW. Yahudi ini sangat mencintai dunia. Maka apa yang dilakukan? Apa namanya? Tebang pohon-pohonnya. Tebang pohon-pohon Qainuqa. Ataupun pohon-pohon kurma Nudair tebang. Kata Rasulullah SAW. Maka ditebanglah. Karena persembunyiannya kan gak bisa kelihatan karena banyak pohon. Ditebang pohonnya. Lalu akhirnya makin lama makin kebuka itu. Tempat itu. Kenapa pohonnya banyak ditebang? Saat itulah Nudair ini Allah tanamkan rasa takut. Lalu kata Nudair mengatakan, kami menyerah. Kami siap keluar dari kota Madinah. Kata Rasulullah, baik. Kalau kau ingin keluar dari kota Madinah, segera keluar. Tapi ingat, jangan membawa alat-alat perang. Selain itu boleh kalian bawa. Tapi alat perang gak boleh bawa. Mau ngambil perhiasan, silakan. Mau ngambil apa saja, monggo silakan. Cuman jangan bawa alat perang. Mau pedang, perisai, panah, jangan. Jadi Rasulullah meminta ghanimahnya itu hanya tanah dan rumah mereka dan alat-alat perang. Orang Yahudi itu pergi dari Madinah, Nudair ini, berangkat menuju Khaybar. Seperti Qainuqa berangkat ke Khaybar. Jadi Qainuqa yang pertama diusir ke Khaybar. Nudair diusir kemana juga? Ke Khaybar. Punten, begitu pergi ke Khaybar, ya Rabbana, Nudair ini, ikhwah akhwat, semua rumah seperti kusen, daun pintu, meja, semua dibawa pergi. Bahkan ada yang mau dipergi itu rumahnya diamrukin dulu, enak aja dipakai nanti, mendingan dihancurin dulu. Ada yang dibakar dulu, pokoknya rumahnya biar nggak berbentuk, pergi. Maka saat itu saking pelitnya orang-orang Yahudi, semua alat-alat rumah itu dibawa semuanya. Yang butut-butut juga dibawa. Rasulullah periksa, ada yang bawa alat perang? Nggak ada. Dan Rasulullah mendapatkan punten, semua alat-alat perang ditinggalkan oleh Nudair. Subhanallah. Maka saat itu jadilah punten kabilah ini sudah pindah ke Khaybar. Jadi sekarang punten Nudair sama Qainuqa, ya. Qainuqa ini sudah berada di mana? Khaybar. Sudah di tempat Khaybar. Jadi Khaybar ini sekarang Yahudi. Yahudi ini tinggal di Khaybar. Qainuqa, Nudair sudah di Khaybar. Punten kita lanjutkan. Inilah awal mulanya perang Khandaq. Kan nyusun. Dari tadi yang Bi'r Ma'unah, iya, yang 40, 39 dibunuh, iya kan? Satu orang bebas, tata caranya atau kenapa bebas, begitu kisahnya, membunuh 2 orang, ternyata 2 orang ini bagian daripada sahabatnya Nudair. Ingin untuk bayar diat, ternyata ada pengkhianatan, akhirnya dikepung siapa? Nudair, keluar Nudair dan akhirnya berangkat ke Khaybar. Di Khaybar ini sekarang Qainuqa dan Nudair berkumpul. Apa punten pejabat-pejabat mereka ini? Mereka berpikir, mari sekarang kita kumpulkan. Siapa-siapa saja yang membenci Rasulullah, siapa-siapa saja yang tidak senang kepada Muhammad, kita datangi, kita kumpulkan, dan jadikan sebuah pasukan kuat dan gempur Madinah. Itulah pertama kalinya. Berarti otak daripada perang Khandaq atau perang Khaybar, perang Khandaq ini atau perang Parit ini, otaknya berasal dari mana? Ini Yahudi, Nudair dan Qainuqa. Jadi punten, orang Yahudi nggak puas kalau belum tuntas habis sampai akar-akaran. Itu yang terjadi. Apa yang dilakukan Nudair dan Qainuqa? Gabung. Mereka tahu yang paling memusuhi Muhammad itu adalah punten. Mana coba? Makkah. Makkah ini yang paling memusuhi Rasulullah.
Sampai Mekah ini ada terjadi perang Badar. Ya kan? Mekah ini ada terjadi perang Uhud. Ya kan? Maka utusan langsung pimpinan mereka datang ke sana. Huyai bin Akhtab, Salam bin Bushkim, dan punten pejabat-pejabat Nudair dan Qainuqa datang ke Mekah. Subhanallah. Mekah, siapa yang tidak mengenal Mekah? Dan siapa yang tidak mengenal pimpinan Mekah saat itu? Abu Sufyan. Abu Sufyan pimpinannya. Datang mereka ini, jumpa dengan Abu Sufyan. Apa kata Salam bin Bushkim? Apa kata Huyai bin Akhtab? Dengan kata-katanya, wahai Abu Sufyan, engkau adalah pimpinan Arab yang sangat luar biasa. Kami sama denganmu. Apa? Membenci ke Madinah. Maksudnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tahu Anda tidak menang dalam perang Badar. Kami tahu. Bahkan kalian mendapatkan kerugian dalam perang Badar. Bahkan kami tahu saat perang Uhud pun sebenarnya Anda tidak layak dikatakan menang. Karena apa? Karena Anda tidak berani datang. Di mana? Hamraul Asad. Kata siapa itu? Kata ini nih. Tahu ceritanya semuanya. Maka, lihat. Maka jika kita bersatu, berkoalisi untuk menghancurkan yang satu ini, kita akan mudah cara menghancurkannya. Jadi koalisi-koalisi itu zaman dulu sudah ada. Kumpulkan bagaimana caranya menyerang seseorang, menyerang satu tempat agar hancur. Idenya dari Nudair dan Qainuqa. Lalu datang ke Abu Sufyan. Abu Sufyan berpikir, iya. Benar wahai Huyai. Saya pun sangat membenci kepada yang namanya Muhammad. Jadi jika engkau ingin mengumpulkan pasukan, kami pun siap untuk menyatukan pasukan kami dengan pasukan. Siap, siap. Masya Allah, lihat. Ya, bersatu untuk membunuh Rasulullah. Na'udzubillah. Astagfirullah. Tapi, lihat kata Abu Sufyan. Tapi saya mau nanya. Saya mau nanya, ini sebagai passwordnya nih. Tapi kalau engkau bisa jawab ini, memuaskan jawabannya, aku ikut dengan kumpulan ini. Tapi jika tidak memuaskan, saya batal. Apa pertanyaannya? Saya mau nanya sama kalian, wahai orang-orang Yahudi. Bukankah kalian juga punya kitab yang diturunkan dari langit? Yang diturunkan melalui Nabi Musa. Disebutnya Taurat? Mereka bilang, iya benar. Sekarang saya mau tanya, menurutmu, mana yang lebih hebat, lebih benar, agama kami yang menyembah berhala atau agama Muhammad? Nanyanya kepada Yahudi. Yahudi itu udah tahu kalau agama berhala itu nggak benar, tahu Yahudi itu. Apa ucapannya dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah? Nudair dan Qainuqa mengatakan, oh ya jelaslah agama berhala lebih hebat dari agamanya Muhammad. Bayangkan Yahudi ini bisa bicara apa saja yang penting cita-citanya tercapai. Ya jelaslah agama Muhammad itu gak ada apa-apanya. Agamamu bagus. Agama berhala itu keren. Ya agama berhala yang paling baik. Astagfirullahaladzim. Lalu kata Abu Sufyan, oke, sepakat. Terkumpul 10.000 pasukan. Maka panggil Ghatafan. Datang. Masya Allah. Uyainah bersama pasukannya datang. Maka semua kabilah Arab berkumpul sehingga menjadi pasukan 10.000 pasukan lebih. Bisa dibayangkan itu. Akan menyerang kota Madinah. Ya Rabbana, akan menyerang kota Madinah. Ikhwah, akhwat, tahu apa yang terjadi? Iya. Siap untuk menyerang kota Madinah. Pasukan siap berangkat dengan peralatan lengkap, segala macamnya siap. Jibril datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada apa Jibril? Lihat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jibril bilang dengan mengatakan, ya Rasulullah, mereka Nudair, Qainuqa, otak dalang semuanya sudah menyiapkan 10.000 pasukan akan datang menggempur kota Madinah. Siapkan persiapan yang matang ya Rasulullah. Langsung Rasulullah begitu datang berita dari Jibril, Rasulullah memanggil sahabatnya. Apa kata Rasulullah? As-salatul jami'ah.
As-salatul jami'ah. Kalau dibilang dengan kata-katanya, apa ucapannya? Emergency. Kumpul, kumpul, kumpul. Kumpul semua para sahabat. Para sahabat kumpul. Tahu ikhwah akhwat fillah? Begitu para sahabat kumpul di masjid, Rasulullah bilang 10.000 pasukan akan menyerang kota Madinah. Apa yang harus kita lakukan? 10.000. Dan 10.000 itu datangnya enggak satu kelompok datang begitu, tidak. Posisinya begini, punten. Kita akan praktekkan. Waduh, ternyata nggak bisa ini. Oh, bisa. Yang kecil aja ya, biar gampang. Biar cepat, punten. Ini kita gambarkan, ini gunung. Iya. Ini juga gunung ke sini. Begini. Ini Madinah. Ini Madinah. Punten, kita gambarkan begini. Ya. Ini gunung, ini gunung. Nah, orang-orang yang datang, mereka taruhlah Makkah dari sini. Yang 10.000 itu tidak datang langsung dari sini semuanya. Tapi apa? Punten, dari sini kabilah ini datang, kabilah ini datang, kabilah ini datang, kabilah ini datang, kabilah ini datang. Berarti kalau pasukan Rasulullah dikumpulkan 3.000, kalau 3.000 pasukan Rasulullah ini ingin menyerang untuk dari setiap kabilah datang karena janjian. Contoh misalnya, kita janjian di Masjid Pondok Indah. Yuk, semua janjian dari Pondok Indah. Yang datang dari Depok arah sana. Mungkin yang datang ada yang dari arah sana. Mungkin yang datang dari sana. Mungkin datang dari sana. Sementara kita berada di sini. Mau menghalangi pasukan yang mana kira-kira? Bisa dipahami ikhwah akhwat? Berarti kita tidak mungkin untuk menyerang. Kalau menyerang kota Mekah, jebol yang ini nanti. Menghalangi ini bisa jebol. Maka Rasulullah bertanya, dan asyiru ilayya ya ibadallah. Asyiru ilayya ya ibadallah. Tunjukkan kepadaku apa yang sebaiknya saya lakukan. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul, musyawarah dengan para sahabat. Allahu Akbar. Rasulullah bisa saja, ya Rabb, ini bagaimana? Ya Allah, ini harus seperti apa? Bisa saja. Tapi Rasulullah harus usaha dengan para sahabat. Emergensi dengan kata-katanya bahaya. Kalimat yang sering diucapkan, apa kata-kata Rasulullah? As-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, kumpul semuanya. 10.000 pasukan akan datang ke Madinah dari berbagai macam arah. Tahu, Ghatafan akan datang, Hudzail akan datang, Quraisy akan datang. Subhanallah, iya. Pasukannya Huyai juga akan datang, semua akan datang. Maka pastikan kota Madinah akan didatangi dari berbagai macam arah. Maka disitulah seorang yang luar biasa, Salman Al-Farisi. Dia katakan, ya Rasulullah, kunna fi Faris. Idza khusirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, kami di Paris, di Furs. Kalau kami dikepung, kami bikin parit ya Rasulullah. Parit bagaimana? Diterangkan oleh Salman Al-Farisi. Begini, 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 begini. Subhanallah. Maka Rasulullah sepakat dengan mengatakan, baik. Kita serahkan kepada Salman Al-Farisi untuk proyek besar ini. Bikin parit ini. Masya Allah. Kita serahkan kepada Salman Al-Farisi. Maka saat itu semua kagum dengan idenya Salman Al-Farisi. Kata orang Ansor mengatakan, oh Salman dari kami. Salman kan Ansor. Sudah tahu sejarah Salman Al-Farisi bagaimana? Cek bagaimana sejarah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari Paris, dari Furs. Bertahun-tahun mencari kebenaran sampai akhirnya terlempar ke kota Madinah dan menjadi budak. Bagaimana sejarah Salman Al-Farisi? Jadi sebelum Rasulullah tiba, Salman Al-Farisi sudah di Madinah dan jadi budak. Maka kata Ansor mengatakan, oh Salman Al-Farisi minna, dari kami Ansor. Kata orang Muhajirin, oh enggak, Salman itu bukan asli Madinah, dari luar, ya Muhajirin dong. Jadi dua-duanya merebutkan siapa? Salman. Apa kata Rasulullah? Lah, Salmanu minna, Salmanu minna. Salman itu dari kami, kata Rasulullah. Wahuwa min ahli baiti, dan dia dari keluargaku. Masya Allah. Rasulullah mengatakan, Salman dari kami, kata Rasulullah, dan dia dari keluargaku. Masya Allah. Itu
derajat Salman Al-Farisi. Maka dibuatlah oleh Salman Al-Farisi ini tata caranya. Cerdas Salman itu. Kata Salman, kuda yang paling baik kira-kira bisa loncat seperti apa? Sahabat mengatakan, tidak ada yang paling keren kuda kecuali kuda Arab. Loncatannya indah, gagahnya luar biasa. Sampai ada kata-kata syairnya, lahu aitorad dabiyyu wa saqan amatin wa irkha'u sihrani wa taqribu tatful. Dan banyak syairnya panjang. Iya. Namun yang jelas, cara melihat kuda yang bagus itu, wallahu a'lam. Lihat saja, yang namanya kalau kaki depan, begitu dia loncat kaki kirinya, kaki belakangnya, lebih jatuh di depan, kaki depan itu insya Allah bagus kudanya. Bisa dipahami gak gitu ya? Jadi kuda begini kan loncat begitu kan. Keteprak gitu apa gimana bunyinya, saya terserah gitu ya. Nah begitu dia loncat, lihat kaki belakang ini posisinya di mana? Kalau posisi kaki belakang ini di belakang kaki depan tadi kurang bagus. Tapi kalau kaki belakang ini punten berada di depan di mana kaki depan tadi hinggap, berarti kudanya cukup bagus. Dan punten, kuda yang bagus itu begitu kaki depan di sini, loncat kaki belakangnya lebih daripada kaki depan. Blok, blok. Kata Salman, memang kalau kuda seperti ini sangat bisa loncat tinggi dan jauh. Maka caranya, punten. Berapa kilo kira-kira panjangnya? Sekitar 5 kilometer lebih. Hampir 6 kilo panjangnya ini. Subhanallah. Paritnya. Nah punten. Di awal pertemuan Sirah Nabawiyah kira-kira 2 tahun yang lalu. Yang insya Allah semuanya lupa. Ya lupa ya udah 2 tahun yang lalu. Ya. Yang insya Allah semuanya lupa. Punten. Ya. Ini kenapa Rasulullah ke Madinah? Karena Madinah seperti ini bentuknya. Orang tidak bisa diserang dari berbagai macam arah hanya di depan. Karena terlindungi dengan 2 gunung. Bisa dipahami ya? Seperti ini Madinah ini. Inilah Madinah. Jadi kalau dari nggak bisa hanya satu arah yang bisa datang menyerang kota Madinah. Maka memungkinkan kalau diserang tinggal dibikin parit. Subhanallah. Bayangkan kalau kota Madinah itu di tengah-tengah bisa didatangi dari berbagai macam arah. Susah cara melindunginya. Tapi ini bisa dilindungi dengan cara bikin parit demikian. Allahu Akbar. Berapa kilo panjangnya? Sekitar 5 kilometer setengah. 5 kilo lebih atau 6 kilo kurang. Itulah panjangnya. Masya Allah. Ini yang disampaikan dalam Hadaikul Anwar. Iya, Sirah Nabawiyah. Ataupun dalam Sirah Nabawiyah dia katakan Syekh An-Nadawi. Ini 6 kilo panjangnya. Lebarnya 5 meter. Kenapa? Agar kuda tidak bisa loncat 5 meter. Dalamnya kira-kira punten 3,5 meter. Dalamnya. Dan galiannya disimpan di arah Madinah. Bisa dipahami nggak ikhwah? Panjang 6 kilo. Lebar 5 meter kira-kira. Dalam 3 meter lebih. Galiannya disimpan di arah Madinah. Sekaligus untuk dijadikan benteng. Bisa dipahami nggak ya? Seperti itu. Jadi kuda begitu ngelihat lobang. Loncat 3 meter ke atas. Agak susah. 5 meter sudah jarak. Mau loncat juga harus loncat dengan jarak 5 meter. Itu mungkin bisa. Tapi sambil loncat 5 meter harus naik ke 3 meter agak susah. Itu dahsyatnya bagaimana Salman Al-Farisi membuatnya. Cerdas. Insinyurnya. Maka digalilah di sini. Dibagi-bagi. Dari 3.000 ini menjadi 400. Ada yang mengatakan 500. Ini sekian kilo atau sekian meter. Siang malam kerjakan. Subhanallah. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Siang malam dikerjakan. Ikhwah akhwat tahu. Dalam keadaan mengerjakan ini juga dalam keadaan pacaklik saat itu. Tidak pada waktu panen. Tidak waktu dalam keadaan banyak harta atau banyak makanan. Maka saat itu banyak para sahabat yang kelaparan. Tapi terus bekerja.
Sampai ada sahabat mengganjal di bagian perutnya ini dengan batu agar tidak terasa lapar. Ikat ganjal, ikat ganjal. Saat itu ada sahabat ingin mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lihat perutku sudah diganjal dengan satu batu. Begitu mau ngadu, Rasulullah sudah 3 batu di sini. Subhanallah. Nggak jadi. Ya Rabb. Ada seorang yang sangat luar biasa, Jabir radhiyallahu an. Melihat Rasulullah belum makan, terus punten. Rasulullah ikut kerja, ikut. Ikut Rasulullah, ikut turun Rasulullah. Masya Allah. Gak mentang-mentang saya pimpinannya, saya jenderalnya, ngatur. Tidak. Turun. Salman Al-Farisi turun. Abu Bakar turun. Umar turun. Tidak ada sahabat yang diam. Terus semuanya turun. Subhanallah. Seorang sahabat Jabir. Melihat Rasulullah belum makan berhari-hari. Datang kepada istrinya. Wahai istriku, ada makanan apa? Nggak ada. Coba masih ada tersisa daging? Nggak ada. Cuma ada kambing kecil itu. Ada dagingnya nggak? Ya kalau disembelih mah ada aja dagingnya mah. Sembelih dan masak. Bikin makanan. Bukan buat saya nggak apa-apa. Tapi buat Rasul dan sahabat-sahabatnya yang dicintai Rasul. Paling banyak 4 orang. Kalau untuk kenyang 3 orang. Tapi kalau cukup 4 orang. Baik. Saya kerja lagi. Kalau sudah siap hidangannya, kasih kode. Baik. Turun Jabir. Terus lihat ke istrinya. Belum ada kode. Lihat ke istrinya. Datang istrinya. Kata istrinya. Wah. Siap. Datang. Klik. Pelan-pelan. Bilang. Ya kayak film kartun. Klik gitu. Datang subhanallah. Datang ke hadapan Rasulullah. Berbisik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa? Wahai Jabir. Di rumahku ada makanan. Kambing ya Rasulullah. Sudah dimatangkan, sudah siap untuk dimasak. Terus saya menyiapkan untukmu dan pilih 3 orang yang kau suka, siapa saja. Hanya cukup untuk 4 orang ya Rasulullah. Saya tidak. Karena saya tahu ada sahabat yang mufaddal, sahabat yang lebih dicintai daripada kau mencintai saya. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, dan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iya. Mengatakan silahkan pilih 3 orang yang kau suka, siapa saja. Oh begitu, iya kami tunggu ya Rasulullah. Siap. Baru Jabir berjalan. Jabir baru jalan 10 langkah. Tiba-tiba Rasulullah. Ayuhan nas. Hai sekalian, dengarkan. Jabir yad'ukum ilal walimah. Jabir ngajak makan. Subhanallah. Jabir yad'ukum ilal walimah. Jabir ngajak makan. Ayo makan semuanya. Ayo ngajak makan. Itu Jabir. Astagfirullahaladzim. Dia lari cepat-cepat kepada istrinya. Kata istrinya, sudah siap Rasulullah kasih tahu? Sudah. Kenapa kamu takut? Rasulullah ngajak orang. Iya kan cuma tidak berapa? 3.000. Subhanallah. Dia mengatakan, kamu bilang tadi gimana? Saya sudah bilang ajak 3 orang bukan 3.000. Tapi kamu jelas bilang sama Rasulullah 3 orang. Jelas saya bilang 3 orang. Jadi Rasulullah yang memanggil mereka. Rasulullah istri yang solehah yang kuat mengatakan. Idan la yudayyi'annallahu abadan. Kalau seandainya Rasulullah yang melakukan ini, nggak ada kata-kata salah apa yang dia ucapkan. Pasti ada sesuatu kebenaran yang terjadi. Tenang, wahai suamiku. Santai, wahai suamiku. Gampang, ini adalah urusan Rasulullah. Tegar istrinya. Suaminya yang nggak enak, bener. Takut salah bicara, gimana? Nggak ada rekamannya lagi. Subhanallah. Takut ada bukti nanti ditanya. Tiba-tiba Rasulullah, para sahabat sudah nunggu di belakang. Datang Rasulullah, Jabir, ini sudah datang semuanya. Gimana kalau terjadi kepada kita? Kata Jabir, iya ya Rasulullah, jadi bagaimana caranya? Izinkan aku masuk. Masuk. Kata-katanya, la tuharrik bihil ajnah, wa la tughayyir bihil wajh. Subhanallah. Jangan sekali punten, kalau dulu makan itu kan adonan roti itu kan ditutup. Biar ngembang atau apa gitu ya. Tutup, taruh gitu. Kalau bikin roti, bikin, simpan sini. Lalu dari sini dibikin ke furan itu opennya. Iya, bikin ke open. Jadi gitu, matang, serahkan. Satu lagi, ini kider. Kider itu tempat, namanya kider itu apa?
Panci, ya, la tuharrik bihil qidar, ya, wala tuharrik bihil ajun. Artinya apa? Qidar tidak boleh digerakkan. Qidar tetap. Kata Rasulullah, jangan gerakan qidar. Jangan dipindahkan qidarnya, pancinya. Dan jangan dipindahkan ajinahnya. Ajinah itu adonannya. Satu orang bagian narok makanan. Ini ribuan antri. Subhanallah. Satu orang gantian bikin ajinahnya dilemparkan ke sana. Satu orang naruh apa? Kambingnya dengan piring masing-masing. Dan Rasul berada di depan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini tidak habis. Allahu Akbar. Tidak ada satu orang pun sahabat yang makan di situ kecuali melepaskan ikatan celananya. Saking apanya? Saking kenyang. Biasa kalau kita habis makan pakai sabuk begitu kan longgarin dulu sabuknya. Pernah begitu nggak kira-kira? Ini yang terjadi kepada lepaskan. Dan begitu selesai makan tidak ada satu orang yang jalannya tegak. Tapi jalannya ya berhari-hari nggak makan. Saking apanya? Oh itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Punten saat itu saking nikmatnya makanan tidak terasa. Masya Allah, begitu selesai. Ya Rob ternyata sudah padat ini. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak melepaskan daripada ikatan celananya. Karena saking kenyangnya dan nikmatnya. Kerja lagi. Masya Allah. Itu salah satu mukjizat yang terjadi di sini. Ya Rob. Ada lagi. Nah itu kan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini berhari-hari melakukan hal ini. Beberapa ulama mengatakan sampai kira-kira punten 10-15 hari. Kejar-kejar karena takut mereka datang. Subhanallah. Harus sudah selesai. Ini ada seorang sahabiyah, Masya Allah, iya. Tapi masih kecil orangnya. Ya Rabbana, ya. Ini aku Urwah, ada ukhtu Urwah. Jadi seorang wanita, anak kecil dipanggil sama ibunya. Karena melihat suaminya sedang kerja, kasihan. Siapa sih kalau di antara akhwat melihat suaminya kecapean kerja, rasa-rasanya ingin ngasih air kan, ingin ngasih minum kan. Tapi nggak enak. Kalau kasih air saja yang lain haus juga nggak enak. Akhirnya anak perempuannya dipanggil. Nak sini nak. Tuh lihat bapakmu nak itu nak. Kasihan bapak kerja ya? Iya. Nak sini nak. Kamu bawa kurma 1 kasih ke bapakmu ya. Terus jangan tahu siapapun. Dipegang anaknya. Pegang kurma gede. Tangannya masih kecil. Wah masih ketahuan nak. Bagaimana? Pakai baju bapakmu biar panjang. Jadi panjang bajunya. Ketutup begini. Jadi apa? Nggak ketahuan kan kurmanya. Kalau digini kan. Bajunya digini jadi nggak ketahuan. Ditaruhlah anak itu pakai baju panjang. Jalan. Anak kecil jalan. Di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah. Ada apa di tanganmu nak? Kurma ya Rasulullah. Kurma ya Rasulullah. Kata buat siapa? Buat bapak. Yang mana bapakmu? Itu. Oh kenapa disembunyiin? Cuma 1. Kata siapa? Kata ibu. Rasulullah buka sorbannya. Lemparkan. Ibunya sudah begitu ngintip anaknya. Waduh ketemu Rasul lagi. Gimana ini ketemu Rasul. Tiba-tiba mengatakan nak lemparkan. Lemparkan kurma itu nak lemparkan. Maka anak itu melemparkan dari tangannya sebiji kurma. Begitu dilemparkan ke sorban Rasulullah. Penuh. Masya Allah itu mukjizat yang kedua. Dalam 1 sorban yang digelarkan Rasulullah menjadi penuh kurmanya. Full. Naik seperti bukit panjang ini. Rasulullah katakan istarihu. Istirahat. Ada kurma. Ada kurma. Maka istri atau wanita yang punya anak tadi berlinang air matanya. Ya Rabb kurma yang berkah. Dari tangan cuma 1 menjadi banyak. Dan para sahabat makan kurma. Dan tidak ada satu orang pun selesai makan kurma. Kecuali di saku-saku sahabat penuh dengan kurma. Subhanallah dikantongin. Jadi habis makan kantongin. Habis makan kantongin. Habis makan kantongin. Kenapa buat bekal? Akhirnya begitu pulang tempat makan semua penuh dengan kurma. Masya Allah. Itu mukjizat yang kedua. Ya Rabbana ini kejadian. Ketiga. Ini dalam acara penggalian ini. Tiba-tiba punten. Iya tiba-tiba. Ada satu batu yang susah untuk dihancurkan. Ada batu yang susah untuk dihancurkan. Maka saat itu para sahabat mengeluh. Sudah dihajar gini nggak bisa, digitu nggak bisa, dibanting sana nggak bisa. Datang ke Salman. Salman,
bukankah Anda ahli dalam masalah menghancurkan bebatuan? Tolong, ada batu yang tidak bisa untuk dihancurkan. Turun Salman. Dengan godamnya atau dengan kapaknya dihajarnya, batu itu tidak hancur juga. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada batu yang tidak bisa dihancurkan, keras sekali. Rasulullah turun. Masya Allah. Yang mana? Begitu Rasulullah menghajarnya, begitu dihantamnya, seperti halilintar ataupun blitz ataupun kilat. Begitu ya. Begitu kilat menyambar ataupun ada cahaya sekilas saja, Rasulullah bertakbir. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Dihajar lagi oleh Rasulullah, kilat lagi keluar. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Dihajar lagi yang ketiga, kilat itu kembali datang. Dan kata Rasulullah, Allahu Akbar, hancurlah batu itu. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya melihat percikan seperti halilintar, seperti kilat. Barakah, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan, demi Allah, ketika kilat yang pertama nampak di depanku bukan kilat yang aku lihat. Tapi apa? Aku melihat kemenangan umat Islam merebut kerajaan Persia. Subhanallah. Dan ketika yang kedua, kilat yang kedua bercahaya. Aku melihat kenyataan kalau umatku, pasukanku dapat mengalahkan pasukan Romawi. Subhanallah. Dan kilat yang ketiga yang nampak di depanku adalah kalian, umat mukminin, pasukanku dapat mengalahkan kota Yaman. Itu dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan genting, dalam keadaan ketakutan, Allah memberikan kabar gembira. Masya Allah. Yang ngaco kan orang-orang munafik. Kata orang munafik, udah tahu tinggal nunggu kehancuran, masih berhayal. Ngalahin Persia, ngalahin Romawi, ngalahin Yaman. Mana ada? Ini sekarang aja dikepung 10.000 pasti tumbang. Alah itu mah halusinasi aja. Udah tahu tinggal digempur dan akan selesai. Akan menang melawan Persia, akan menang melawan Romawi, menumbangkan Yaman. Nggak mungkin ini akan tumbang dan ini akan kalah. Kata siapa? Orang-orang munafik. Termasuk yang tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kejadiannya. Masya Allah. Akhirnya selesai tuntas. Dan Rasul bertanya, Salman, kau insinyurnya, kau yang telah melakukannya. Semua aman Salman? Aman ya Rasulullah, kecuali ada satu tempat di ujung ini nih. Seandainya ada kuda yang di atas rata-rata. Kuda yang di atas rata-rata, pinter, cerdas. Kudanya punya kemampuan luar biasa. Dia bisa loncat ke sini ya Rasulullah. Bisa loncat ke daerah ini. Bisa loncat. Loncati daripada Khandaq. Jadi karena gini. Di ujung ini, taruhlah begini. Ini ujung apa namanya? Ujung gunung. Ujung gunungnya nih ya. Ini gunungnya ini agak sulit, tapi sudah dijadikan ini. Nah kuda kalau begini pasti nggak bisa. Tapi kalau kuda cerdas ini dijadikan sebagai bantalan. Truk, bisa begitu. Bisa dipahami gitu ya. Tapi itu kuda jarang ya. Tapi kalau ada itu bisa loncat. Ternyata di Mekah ada 5 kuda yang sanggup begitu. Rasulullah tahu. Kata Rasulullah, ini bahaya. Ada kuda yang seperti itu. Kata Rasulullah, mesti ada kuda yang seperti itu. Ya Rasul, tapi kalau kuda itu punya kemampuan menjadikan gunung ini bantalan, bisa datang ke sana. Tapi kalau kuda yang standar saja sehebat-hebatnya, kalau mau coba naik begitu nggak bisa. Tapi kalau ini dijadikan bantalan, trup, itu bisa. Kata Rasulullah, itu paling bahaya? Iya. Kalau gitu, tempatkan aku di sini, kata Rasulullah. Masya Allah. Yang paling bahaya aku di situ, kata Rasulullah. Kalau gitu aku di sini. Dahsyat Rasulullah itu pimpinan. Tidak dengan mengatakan, mana yang paling bahaya di sana? Oh siapa di sana, siapa di sana. Yang paling aman mana? Di belakang, aku di sana, aku di sana. Tidak. Rasulullah dengan mana yang paling bahaya? Di situ, kata Rasulullah, tempatkan aku di sana. Benar Rasulullah di sini. Subhanallah. Dan ini semua para sahabat ada tempat-tempatnya. Punten. Begitu sudah selesai, tuntas, hanya menunggu beberapa saat atau nggak nyampe 1 minggu, datang pasukan Abu Sufyan. Tiba Abu Sufyan, begitu tiba apa kata Abu Sufyan? Mau masuk nggak bisa. Kata Huyai mau masuk nggak bisa. Salam bin Nuski mau masuk nggak bisa. Lalu mereka katakan,
Demi Allah, ini bukan tata cara orang Arab berperang. Wallahi hadi laisa min hilatil Arab. Demi Allah, ini bukan tata cara orang Arab berperang. Tapi ini adalah tata cara orang mana berperang seperti ini. Karena bikin parit. Ini bukan gaya orang Arab berperang. Kata Abu Sufyan, kita bikin di sini. Maka tinggallah di sini Abu Sufyan dengan beberapa pasukan sambil menyerang beberapa pasukan. Dan punten, orang Yahudi tadi ada berapa? Ada berapa kabilah? 3 ya. Yang sudah terusir Nudair dan Qainuqa. Yang satu masih ada di sini. Ayo, kabilah apa yang masih di sini? Tersisa apa? Quraidah. Quraidah. Rasulullah tahu ini Quraidah ada di sini. Di dalam. Rasulullah bilang, Quraidah, kamu jangan macam-macam seperti Qainuqa dan Nudair melanggar perjanjian. Maka aku tidak minta bantuanmu. Cukup kalian ini tidak perlu membantuku menjaga atas ini. Cukup kamu ini menjaga lubang ini saja. Jangan pernah dibuka. Karena kalau bawa pasukan juga nggak mungkin kemari. Pasukan itu nggak mungkin datang. Tapi kalau 1 orang 2 orang mungkin datang kemari. Maka Quraidah ini berada kesepakatan dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Huyai bin Akhtab tahu di sini. Dia datang nyampe ke sini. Dan merayu Quraidah. Dan akhirnya Quraidah sepakat dengan pasukan di sana. Berarti sekarang Rasulullah di sini serang. Sini serang. Subhanallah. Ini kenyataannya. Dan ini adalah paling berat kesulitan yang ada. Dan bukan hanya sekedar itu, ternyata ada 5 kuda yang berhasil kemari. Yang dipimpin oleh seorang laki-laki gagah, berani, pimpinan daripada perang orang-orang kafir. Namanya Abduwud. Abduwud. Loncat Abduwud ke sini. Dengan Ikrimah putranya Abu Jahal. Datang kemari. Kaget semuanya karena Abduwud ada di sana. Usianya Abduwud saat itu 80 tahun. Saking kuatnya Abduwud, kalau ada yang namanya kulit diinjak oleh kakinya, ditarik oleh beberapa orang, nggak ada yang bisa melepaskan dari injakannya, kecuali robek. Saking kuatnya Abduwud, dia ini punya pedang yang sanggup menggunakannya hanya dia karena saking beratnya. Inilah Abduwud, usianya 80 tahun. Dan sekarang datang ke tempat ini dan teriak-teriak. Man yubariz, siapa yang akan menghadapiku? Siapa yang akan berduel denganku? Siapa yang akan berduel denganku? Pertanyaannya, apakah ada menghadapi Abduwud? Ada. Siapa? Bulan depan kita lanjutkan, insya Allah. Iya. Jadi akan datang, kita lanjutkan di sini. Saya harap tidak hilang gambar ini. Ataupun tidak hilang daripada peta ini. Karena kita akan bisa lebih mengetahui tentang bagaimana pengkhianatan Quraidah. Bagaimana kok Quraidah bisa mengkhianati Rasulullah. Rayuan apa yang disampaikan oleh Huyai bin Akhtab sehingga Quraidah terayu. Yang kedua, punten, kata-kata yang sangat indah pula. Siapa yang mengalahkan yang namanya Abduwud, jadi yang akan datang peperangan hendaknya seperti apa. Dan bagaimana kejadiannya ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kota Madinah. Dan ada satu pahlawan yang luar biasa wanita namanya Sofiyah. Bayangkan, ini 700 orang. Orang Quraidah 700 orang. Hanya dikalahkan dengan satu wanita. Siapa? Sofiyah. Kok bisa? Bulan depan kita lihat. Satu orang bisa nakutin 700 orang. Satu orang perempuan bisa menakut-nakuti 700 orang. Sehingga 700 orang ketakutan gara-gara satu orang. Satu orang wanita, Sofiyah. Subhanallah. Karena kecerdasan dan kepintaran Sofiyah. Dan keberaniannya Sofiyah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dengan menceritakan khandak yang kedua. Yakni adalah bagaimana terjadinya perang tersebut. Hari ini kita ulangi lagi, kita sudah mengetahui tentang Bi'r Ma'unah. Lalu selanjutnya lihat tentang masalah Nudair dan berlanjut ke dalam punten apa? Khandak. Jadi ini paketnya tidak bisa dilepaskan. Ma'unah, Nudair, Khandak. Karena itu nyambung semua sejarahnya, nyambung ceritanya.
Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.